Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Permana. Saya dari kelas IF 1B. Di sini saya akan mempresentasikan materi ke-6, yaitu tentang conditional switch case. Nah, langsung saja ke materinya. Ada include iStream, ada include string titik H, using namespace, STD, dan lain sebagainya. Nah, yang pertama ada include. Nah, include ini merupakan salah satu jenis pengarah preprosesor yang dipakai untuk membaca file yang dinamakan file judul atau header file. File judul ini diantaranya berisi deklarasi fungsi dan definisi konstanta. Mempunyai ciri yaitu nama filenya diakhiri dengan ekstensi .h. Contohnya string .h. Nah, preprosesor ini berfungsi untuk mengaktifkan fungsi-fungsi sintaks C++ seperti iStream, string, dan lainnya banyak. Nah, sekarang kegunaan preprosesor iStream. Preprosesor iStream ini adalah input, output agar bisa menggunakan instruksi code, dan kegunaan fungsi string .h ini adalah bentuk data yang dipakai dalam bahasa pemrograman untuk keperluan menampung dan memanipulasi data teks, misalnya untuk menampung atau menyimpan suatu kalimat. Nah, baris selanjutnya ada using namespace std. Using namespace std ini berarti seluruh baris kode dalam berkas terkait secara default akan menggunakan kelas, metode, atribut dari namespace std ini. Nah, sekarang ada pernyataan ini to integer, dan main. Nah, main ini berfungsi untuk memblok kode yang akan dieksekusi saat program dijalankan dengan adanya kurung buka sama kurung tutup. Nah, setelah itu diawali dengan kurung buka kurawal. Kurung buka ini berfungsi untuk tanda awal blok, ya, tanda mulainya program. Lalu ada kurung tutup kurawalnya itu. Nah, yang ini adalah akhir dari blok program ini semua. Selanjutnya ada string, tadi udah dijelaskan string. Lalu ada integer, pil itu pilihan. Nah, selanjutnya ada ABCD ini untuk menandakan sisi A, sisi B, sisi C, sama sisi D. R ini berlambangkan untuk jari-jari. T itu tinggi, S itu sisi, P itu panjang, L itu lebar. Nah, ada cons double P sama dengan titik 314. Nah, lalu cons double P ini adalah data yang nilainya tetap sama selama programnya berjalan, disebut konstanta, yang ini konstanta. Lalu ada n ini berfungsi untuk menjalankan program baru atau paragraf baru, ya, seperti kalau di Word mah enter. Nah, langsung saja ada cin itu output, input, cin itu, lalu code ini untuk menampilkan teks atau tulisan di layar code. Lalu ada switch, materi sekarang switch case. Switch ini adalah pernyataan penyeleksian untuk memanipulasi jalannya aliran program berdasarkan conditional expression, mengendalikan aliran program agar dapat berjalan secara fleksibel atas keadaan program dan keinginan pengguna. Penyeleksian switch dilakukan dengan memeriksa kondisi nilai dari suatu variabel bertipe integer, char, atau enum. Nah, case ini adalah pilihannya, ada case 1, pilihan 1, case 2, dan sebagainya. Contoh switch case ini dirancang khusus untuk menangani pengambilan keputusan yang melibatkan sejumlah atau banyak alternatif. Lalu ada sistem CLS. Sistem CLS ini
berfungsi untuk membersihkan layar pada program yang akan dijalankan. Contohnya kita program yang ke-1. Langsung praktek contoh sistem CLS 1. Nah, jadi yang di atas sistem CLS ini akan terbersihkan, sama yang bawah juga karena ada kata break. Break ini berfungsi untuk pengalihan kondisi ya dalam sebuah switch pernataan. Nah, setelah itu ada 9 pilihan ya. Kita langsung saja ke programnya, coba satu persatu. Kita mulai dulu dari yang pertama. Menghitung bidang datar persegi. Kita pilih nomor 1. Nah, masukkan panjang sisi. Contohnya saya memasukkan nomor 5. Nah, langsung keluar ya. Luasnya 25, kelilingnya 20. Kenapa 25? Karena sisi kali sisi. Sisinya itu 5. Berarti 5 kali 5 sama dengan 25. Nah, kelilingnya rumusnya 4 kali S. Karena sisinya 5, berarti 4 kali 5. Nah, langsung saja kita coba yang kedua. Nah, kedua persegi panjang. Lalu masukkan panjangnya, contohnya 4, lebarnya 8. Nah, luasnya 32, kelilingnya 24. Karena ya panjang kali lebar ya rumus luas persegi panjang. Panjangnya 4, lebarnya 8. 4 kali 8, 32. Yang keliling, kenapa 24? Karena 2 kali tambah dalam kurung panjang tambah lebar. Jadi 2 kali 4 tambah 8 sama dengan 12. Jadi 12 kali 2, 24. Lanjut ke program yang ketiga. Nah, masukkan jari-jari lingkaran, contohnya 4. Nah, langsung keluar ya. 4. Kenapa hasilnya 25,12? Karena 2. Karena 2 kali pi, pi-nya tadi 3,14 kali R. R-nya itu 4 ya, jari-jari lingkarannya 4. Jadi 2 kali 3,14 kali 4 sama dengan 25,12. Lalu luas lingkarannya pi kali R kali R. 3,14 kali 4 kali 4 hasilnya 50,24. Lanjut ke bidang datar selanjutnya yang keempat, trapesium. Nah, masukkan sisi pertama trapesium 2 contohnya, lalu 4 sama 2 lagi, 4 contoh. Tingginya misal 8. Nah, hasilnya langsung keluar. Luas trapesiumnya 24, lalu keliling trapesiumnya 12. Langsung ke bidang datar yang kelima, yaitu tentang jajaran genjang. Nah, masukkan alas jajar genjang, contohnya 8. Tinggi jajar genjangnya contohnya 8 juga. Nah, alas jajaran genjangnya sama dengan 64. Karena A kali T. Luas jajar genjang rumusnya A kali T.
Lanjut ke bidang datar yang keenam, yaitu segitiga. Nah, masukkan alas segitiganya, contohnya 10. Tinggi segitiganya 12. Nah, luas segitiganya 60, keliling segitiganya 22. Karena rumus luas segitiga 0,5. Karena rumus segitiga luas segitiga 0,5 kali dalam kurung A kali T, alas kali tinggi. Hasilnya 60, keliling segitiganya A tambah T, alas kali tinggi. Hasilnya 22. Lanjut ke bidang datar yang ketujuh, layang-layang. Nah, masukkan diameter satu layang-layang, contohnya 28. Diameter kedua layang-layang, contohnya 12. Nah, luas layang-layangnya 162 dan keliling layang-layangnya 80. Langsung ke yang 8, bidang datar belah ketupat. 8. Nah, masukkan diameter satu belah ketupat, contohnya 8, lalu 4, contohnya. Jadi luas belah ketupat sama dengan 16. Kenapa 16? Karena 0,5 kali A itu ini ya, diameter ke-1, diameter ke-1-nya B, diameter keduanya. Jadi 16, 0,5 kali A-nya 8, B-nya 4. Jadi 16. Nah, lanjut yang ke selanjutnya. Yang 0 belum dicoba. Nah, terima kasih. Terima kasih ya Pak. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.